ATech, let's get started. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Nah, saya akan memperkenalkan saya dulu untuk kelas hari ini. Nama saya Andi Setiawan. Bisa dilihat di layar monitor detail dari video saya. Oke. Saya lahir di Wonogiri, tanggal lahir itu 18 April 89, alamat di Kenteng, daerah Jatisono. Kemudian pendidikan terakhir saya adalah S1 Telematika di Universitas Tahid Surakarta tahun 2012. Kemudian dan nomor handphone saya bisa dicatat atau disimpan di handphone kalian masing-masing. Ada email, ya. Kalau email ini saya gunakan untuk kalian ketika mengirimkan materi atau jawaban dari tugas masing-masing. Hobi saya menulis, bernyanyi, dan memasak alias suka makan, gitu ya. Terus instansi saya dari SMK Negeri 1 Jatisono. Mungkin ada pertanyaan untuk bidang saya? Belum? Oke, next. Oke, berikutnya adalah kita absen dulu. Di kelas ini ada 5 orang. Siapa yang nggak masuk? Oke, ini ya, semuanya masuk. Oke, jangan lupa semangat. Oke, berikutnya ini tentang rule di kelas kita atau aturan di kelas kita. Kita nggak boleh tidur, nggak boleh merokok, nggak boleh makan ketika pembelajaran, tidak boleh main handphone kecuali ketika diberikan tugas, gitu ya. Kemudian di sini ada beberapa alat yang memiliki alur listrik atau aliran listrik, jadi hati-hati, harus tetap safety, oke ya. Berikutnya adalah sebelum kita akan memulai pembelajaran kita, anggap baiknya kita persepsi atau pemanasan terlebih dahulu. Oke? Sebelum kita belajar tentang user interface, tentang UI, ya, saya ingin bertanya dulu. Masih ingatkah siapa itu user? Saya akan katakan, ya. User adalah pengguna yang menggunakan aplikasi atau fitur tersebut. Oke, sip, benar sekali. Kemudian berikutnya lagi kita akan belajar tentang interface. Apa itu interface? Siapa katakan? Ya. Interface adalah kata letak atau panggilan pada aplikasi yang dapat digunakan pengguna. Oke, sip. Masih ingat ya pelajaran kemarin ya. Oke, yang berikutnya adalah apa yang harus diperhatikan dalam merancang user interface. Siapa katakan? Ya. User friendly artinya dapat digunakan dengan mudah oleh user atau pengguna. Oke. Dari aplikasi ini kita sudah memahami pelajaran sebelumnya, maka kita akan menuju ke materi selanjutnya. Oke, ini adalah sekilas ya. Ini adalah sekilas tentang user interface, bagian visual dari website, karena kita akan belajar tentang junior web programming. Jadi kita membahas tentang website. Oke, seperti ini. Kemudian next. Oke. Berikutnya adalah judulnya. Kita akan belajar tentang cara menyesuaikan setting aktif pasif komponen UI dialog, ya. Jadi mengimplementasikan user interface. Di kompetensi intinya adalah mengimplementasikan user interface. Oke, ini judul kita yang kita pelajari di kelas ini. Oke, roadmap pelatihan, alurnya, ya. Ini adalah alur dari pelatihan kita hari ini adalah dari analisis kebutuhan pelatihan kita butuhnya apa. Kemudian program pelatihan kita hari ini adalah junior web programmer. Kemudian
kita ambil kompetensinya adalah mengimplementasikan user interface. Kemudian dari unit kompetensi kita mengambil elemen kompetensi adalah melakukan implementasi rancangan user interface. Kemudian naik lagi ke UK, kriteria unjuk kerja, yaitu adalah menyesuaikan setting aktif pasif komponen user interface, dialog dengan urutan alam yang jelas. Kemudian judulnya untuk hari ini kita belajarnya adalah cara menyesuaikan setting aktif pasif komponen user interface dialog. Oke. Berikutnya. Oke, tujuan dari pelatihan ini adalah peserta dapat menjelaskan cara menyesuaikan setting. Artinya kalian nanti bisa menjelaskan bagaimana cara menyeting pasif komponen dari aktif pasif komponen user interface yang ada di pemrograman web. Oke. Next, manfaatnya. Nah, sekarang manfaatnya adalah setelah mengikuti pelatihan ini kalian mampu untuk bisa menyeting aktif pasif dari user interface yang ada di aplikasi nanti. Kemudian berikutnya, oke. Sekarang adalah saya akan menjelaskan tentang user interface dialog. Oke, user interface dialog. Seperti yang ada di gambar, salah satu contohnya adalah ketika kita itu akan mendelete sebuah data, maka akan muncul sebuah kotak dialog seperti ini. Artinya adalah apakah yakin ingin menghapusnya. Artinya sistem itu memberitahu pada si pengguna agar memastikan terlebih dahulu data itu akan dihapus atau tidak, seperti itu ya. Kemudian ada juga ketika kita selesai untuk menyimpan data, muncul pemberitahuan thanks to all who have with this release. Artinya ada beberapa message yang ditampilkan ke dalam kotak dialog agar ketika kalian nanti selesai melakukan action, itu nanti ada timbal balik dari sistem itu sendiri. Oke? Berikutnya adalah salah satu lagi yang user interface yang ada di web adalah ketika kalian masuk sebagai admin, maka ada beberapa menu yang aktif atau menu yang ada di dalam web tersebut aktif semua. Dan kemudian ada juga ketika kalian masuk sebagai tamu, ada beberapa menu yang nggak bisa ditampilkan di situ. Itu juga masuk dalam komponen user interface aktif pasif. Jadi bisa ditampilkan, bisa disembunyikan seperti itu. Kemudian, aktif pasif komponen user interface dialog. Jadi gunanya untuk mengaktifkan dan memasifkan itu adalah untuk mempermudah user dalam mengoperasikan sistem yang kalian buat. Contohnya gini, ketika kalian ingin menyimpan data, maka tombol simpan yang harus muncul. Nah, ketika kalian ingin menghapus, maka tombol hapuslah yang muncul. Jadi enggak terus semuanya disediakan, kemudian tempatnya berdempetan, kemudian bisa sampai salah untuk mengkliknya, gitu ya. Jadi fungsi dari aktif pasif komponen ini adalah untuk mempermudahkan user untuk memahami interaksi antara tampilan dengan pengguna, seperti itu. Oke, selanjutnya salah satu contohnya adalah di dalam web itu ketika kalian ingin menampilkan lookup, ada yang biasanya ya tampilan web itu yang di pojok kanan atas
ketika diklik muncul menu tambahan. Ingat ya? Jadi kalau ada Facebook ya, Facebook itu kalau di kanan atas itu ada simbol lingkaran, di dalamnya ada foto kalian. Ketika diklik muncul menu ke bawah, tahu ya? Nah, itu termasuk dalam aktif pasif dalam user interface dialog. Jadi dia muncul ketika kita ingin melakukan sesuatu, langsung diberitahu bahwa logout itu gunanya untuk keluar dan sebagainya. Ketika diklik kita dilemparkan ke halaman yang lain. Seperti itu. Oke, berikutnya adalah kesimpulan dari materi ini adalah ketika kita merancang sebuah UI, maka kita harus memiliki sebuah UI yang ramah untuk digunakan, seperti tadi user friendly. Kemudian sehingga pengguna dapat berinteraksi dengan sistem lebih baik. Artinya apapun yang ditampilkan di dalam sistem tersebut, semuanya itu mengarahkan agar si pengguna dapat dengan mudah menggunakan aplikasi tersebut tanpa bantuan si pembuat. Jadi ditampilkan semudah mungkin sehingga tampilannya itu ketika pengguna itu menggunakan, oh ini fungsinya untuk ini fungsinya untuk ini. Ketika saya ingin menampilkan itu, berarti saya harus klik dulu. Seperti itu. Itu adalah fungsi daripada si UI ini, perancang UI. Jadi harus user friendly. Oke. Berikutnya. Nah, saya ingin tanya sekali lagi tentang user interface. Nah, apa itu user interface? Tadi ada yang menjawab, siapa Adi? Yang interface tadi? Ya, apa lagi interface? Interface adalah cara letak atau tampilan pada aplikasi yang dapat dilihat oleh pengguna. Oke, itu adalah user interface ya. User interface adalah itu. Kemudian jelaskan dengan bahasa sendiri apa itu setting aktif pasif. Kalau dari sini tadi kita kan tahu bahwa setting aktif pasif itu adalah sesuatu yang bisa hilang sama yang keluar. Ada yang bisa menjelaskan dengan bahasa sendiri. Penerimanya ada nggak? Angkat tangan. Ya, kita kasih waktu 5 detik. Siapa? Sebenarnya komponen aktif pasif itu adalah yang bisa ditampilkan dan bisa disembunyikan. Contohnya apa lagi? Selain tadi logout, kemudian tampilan menu, kemudian memberitahu message. Lainnya apa? Ada yang bisa menjelaskan? Ya, apa? Dibaca. Ya, masih 1 menit lagi. Evaluasinya akan segera berakhir. Oke, 1 menit. Tugas akan segera berakhir. 1 menit lagi. Tiga 30 detik. Waktu akan segera berakhir.
Oke, semuanya sudah selesai. Saya akan ada kembali lembar evaluasinya. Oke, terima kasih. Oke, setelah lembar evaluasi selesai dikerjakan, oke, selanjutnya. Oke, setelah ini ada tugas tambahan kalian untuk dikerjakan di rumah. Jadi tolong ingat-ingat, yang pertama adalah buatlah desain user interface dialog ya. Jadi kalian mendesainnya menggunakan selembar kertas boleh, atau HVS, atau boleh pakai buku gambar. Kalian desain situ, kemudian kalian simpan, atau boleh kalian menggunakan yang namanya Adobe XD ya. Kalian juga boleh menggunakan Adobe XD untuk mendesain user interface. Kemudian berikutnya kalian buatlah slide presentasinya ya. Kalian buat slide presentasinya. Setelah kalian buat, kalian menjelaskan tentang desain yang kalian buat. Kemudian berikutnya adalah dibuatkan dalam soft copy ya, dalam soft copy. Kemudian presentasikan di pertemuan berikutnya. Ini pertemuan berikutnya di program pelatihan web programming junior kita. Nanti kita akan ketemu lagi dengan kalian presentasikan hasil dari pembuatan user interface. Paham? Oke. Selanjutnya, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Tetaplah semangat dan bahagia dalam melakukan hal apapun, karena itu akan sangat membantu mood kita dalam beraktivitas dan menghasilkan sesuatu yang terbaik untuk kita dan orang lain. Oke, terima kasih untuk hari ini. Semoga sehat selalu, jaga kesehatan di masa pandemi seperti ini, jaga jarak, kemudian tetap olahraga dan makan makanan sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.